Katanya sih reviewnya harus enak-enak gitu. Kalau nggak enak bilangnya di belakang aja. Kalau nggak dikasih minum ya. Kalau nggak kita nggak dikasih minum katanya. Mari ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Di video sebelumnya, Dek, aku sudah mewawancari ownernya, itu Kak siapa? Aku lupa lagi. Ija. Oh, Kak Ija. Teh Ija sama Kang Ari ya, yang memproduksi rendang salero ini. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan apa nih, Dek? Desain kemasan, dan tentu aja kita akan review makanannya. Ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, di video sebelumnya aku lupa nanya soal PIRT. Tadi sih udah nanya, si rendang salero ini ternyata udah ada PIRT-nya. Oke, PIRT-nya udah ada nih, teman-teman. Perizinan apa? Usaha ya? Ya, dan ini didapatkan dari komunitas. Seperti yang Bu Yusnida. Iya, betul. Dan Mbak Devi ya? Ya, ini gratis teman-teman dapat PRT-nya. Jadi nggak usah bayar sekitar 2 juta atau sampai 2,5 juta ya. Ya. Dengan cara ikutan komunitas di dinas-dinas apa namanya terkait, kayak UMKM dan koperasi ya. Ya, dan masuk ke komunitas sahabat UMKM kalau di Kerawang. Tapi ternyata komunitas sahabat UMKM itu bukan hanya di Kerawang aja, di setiap kota pun ada. Nah, silakan teman-teman yang memang berada di kotanya masing-masing cari tahu informasi tentang komunitas tersebut. Ya, cuman karena gratis biasanya antri, teman-teman. Iya, seperti itu sih. Oke, langsung kita bahas nih terkait dengan kemasannya. Ya, kemasannya ini original, teman-teman, yang aku pegang nih. Ini original. Ekstra pedas. Bentar, kalau misalnya salah kita langsung tanya aja tuh owner. Iya, ada di belakang. Oke, dan ekstra pedas melambangkan merah ya warnanya ya. Udah sesuai, jelas. Berarti udah pas gitu pemilihan warnanya. Dan original ini dia menggunakan kemasan berwarna hitam. Dan desainnya itu kombinasi merah dan kuning ya, teman-teman. Kemudian ada logonya ini bertuliskan rendang salero, sajian khas Minang. Ini biasanya tagline ya. Iya, tapi yang buat saya menarik adalah walaupun ini stiker ya, tapi bisa pas gitu ya. Ya nggak sih? Ya, cuttingnya ini pas, teman-teman. Cuttingnya pas, terus juga nggak norak gitu. Ya mungkin kedepannya mau bikin yang full print nggak? Oh, ada ternyata yang full ada nih, teman-teman, di sini di tembok itu ada foto ya. Angkat aja. Ini udah ada yang full printnya pun seperti itu. Iya nih, teman-teman ya, full printnya yang kayak gini nih. Kemudian ada apa aja nih, Dek, keterangannya? Kemudian yang menarik lagi, ini benar-benar menegaskan bahwa ini adalah produknya rendang. Dengan apa? Dengan ada foto produknya. Buat teman-teman nih tips ya, kalau misalnya memang mau mengenalkan produk ke konsumen, harus diusahakan harus ada foto produknya. Iya, betul. Dan ini udah bagus karena dia tidak terpotong, teman-teman. Jadi biasa ada juga yang kita kalau misalkan beli kayak jajanan snack kayak gitu, itu foto produknya ada yang terpotong ke samping kayak gitu tuh. Oh iya. Itu juga salah satu tips ya kalau misalnya bikin kita pernah bahas juga sih ya. Udah pernah bahas sih. Itu udah sering bahas. Ini udah sesuai nih, teman-teman. Kalau misalnya mau bikin kemasan, usahakan foto produknya jangan terpotong. Ini udah pas nih. Ini bisa dijadikan contoh ya. Nanti bisa disusun lebih dekat ya. Iya. Kemudian ini juga ada kayak semacam penjelasan bahwa ini premium produk. Kemudian ada deskripsi, teman-teman. Rendang daging sapi siap saji diolah menggunakan kayak gitu bla bla bla. Ini juga penting untuk menjelaskan sedikit kepada konsumen. Gitu, komunikasi visualnya lah seperti itu. Iya, seperti itu. Terus ada kata-kata diproduksi oleh dan nomor WhatsApp ada juga seperti itu. Dan nomor PRT-nya sudah juga dicantumkan ya. Dan ini ada dua beratnya, ini ada yang di 90 gram. Ini di harga 25.000 dan ini di harga 50 sampai 55.000. Yang ini 50.000 dan yang pedas ini 55.000. Oh, udah pokoknya udah lapar dan kita pengen makan. Cuman karena aku agak sariawan ya, teman-teman. Aduh. Jadi paling yang reviewnya itu nanti sama Dede. Aku bakal makannya di belakang. Nah, di depan saya ini sekarang udah ada produknya dan ada nasi udah disiapin sama ownernya, juga ada timun. Nah, tadi kita udah bahas-bahas tentang desainnya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan
membahas rasanya. Oke, pertama kita akan nyobain kita nyobain yang ini aja deh, yang original ya. Jadi biar ketahuan nih rasanya gitu, rasa originalnya itu seperti apa gitu ya. Kita buka dulu. Oh, ternyata dalamnya itu ada lagi dikasih kemasan lagi Iya. Aku kira langsung dimasukin di sini. Ternyata ada kemasan lagi seperti itu. Ya? Iya, aku lihat kemasan seperti ini ya. Oke, kita buka. Wanginya wangi rendang ya, emang rendang sih. Cuman, oh ya, sedikit informasi. Berbeda ya dengan rendang, bisa diperlihatkan lebih dekat. Tadi sih saya ngobrol-ngobrol sama ownernya. Ternyata rendang itu ada beberapa jenisnya dan setiap daerah di Padang itu mempunyai ciri khas tersendiri untuk rendang gitu. Kalau yang biasa kita temui di rumah makan Padang itu namanya katanya ya dijatuhkan. Namanya rendang kaleo. Namanya rendang kaleo seperti itu. Kalau yang kaleo itu basah katanya. Yeah. Memang basah sih kalau kita lihat di rumah makan Padang. Kalau ini lihat tuh teksturnya ya. Nah, ini kering dia. Dagingnya ya? Iya, dagingnya. Pokoknya beda dengan yang kaleo tadi gitu. Ya, kalau kaleo itu basah. Kalau ya, kaleo basah seperti itu. Itu ada berapa potong deh isinya? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Wah, banyak juga ternyata. 5. Ada 5 potong gitu. Cukup buat sekeluarga ya? Cukup lah untuk keluarga keluarga kecil. Kalau misalnya yang besar, belinya yang banyak ya. Nah, untuk bumbunya kita coba ya. Tanpa nasi ya. Pada saat pertama kali saya makan, rasa rempahnya kerasa, terus lama-kelamaan tuh dia pedes, walaupun original, pas lah istilahnya. Yang penting rempah dari ciri khas rendangnya itu kerasa seperti itu. Oke, itu dari dari bumbunya. Kita coba dagingnya. Nah, ini nih. Katanya sih reviewnya harus enak-enak gitu. Kalau nggak enak, bilangnya di belakang aja. Karena nggak dikasih minum ya. Kalau enggak, kita nggak dikasih minum. Kita cobain. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tekstur dagingnya gimana? Ya daging. Maksudnya kan kalau kaleo itu kan dia empuk. Nah, kalau rendang biasanya itu cenderungnya ke keras banget kalau rendang ya. Ya. Nah, ini untuk rendang yang dikemas rendang Salero ini teksturnya apakah di mana nih? Bentar. Kalau yang biasa di rumah makan Padang, ini nih ownernya pasti deg-degan di belakang. Kalau yang di rumah makan Padang itu kan emang bener-bener basah ya dan empuk banget gitu ya. Kalau ini empuk tetap walaupun rendang kering. Ibaratnya renyah lah seperti itu. Tuh, masih bisa digigit lah ya, nggak kayak es batu. tapi bener enak. Emang ini ciri khas dari rendang kering ya. Dulu juga kan pernah dibawain tuh sama Widya ya, sama istri kamu kan ya. Sama seperti itu. Nah, aku jadi penasaran nih teman-teman, pengen nge-review juga. Dede lagi makan. Enak kan? Jadi kalau dari segi tekstur bumbu itu nggak berbeda jauh, cuman dari segi rasa ini kalau teman-teman beli di rumah makan Padang itu kan dia lebih ke basah ya, lebih ke basah dan lebih berminyak. Kalau ini dia minyaknya karena di vakum kemungkinan dia agak lebih sedikit si minyaknya. Kemudian dari segi rasa gurihnya itu aku jarang nemuin si gurih bumbu Padang yang kayak gini. Dia lebih cenderung ke agak pedas nih teman-teman. Walaupun original ya? Walaupun original ini, benar. Atau mungkin karena kita orang Sunda? Enggak deh, enggak. Kan istriku orang Padang juga ya. Jadi tahu si bumbu rendang itu. Dan yang ini lebih cenderung ke agak pedas, gurih, asin dan perlu nyobain sih teman-teman. Perlu nyobain bener. Makanya harus order tadi. Bener, ini harus nyobain. Punya ciri khas tersendiri dari segi rasa. Aku mau ikutin si Dede makan. Katanya sariawan ya. Ya, biarin. Meskipun sariawan harus nyobain. Udah, itu aja Nu. Intinya kalau kalian penasaran, order langsung ke
rendang Salero. Di nomor handphone ada di 0813 8264 1981. Udah jangan ditanya-tanyain terus. Mau lanjut makan ya. Bye bye.